Assalamualaikum, selamat datang. Jumpa lagi di Rayurisnya. Oke bro, kemarin kita di Rayuris membahas masalah pembahasan kapan drum baru ganti atau kapan drum dibersihkan. Nah, di video kali ini bro-broku, oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten tentunya yang berbau informasi terkait mesin fotokopi. Oke, di video kali ini saya akan membahas berapa besar dampak ketika kita beli tinta, atau bahasa lebih sederhananya, jangan salah pilih beli tinta. Oke. Nah, sedikit saya akan bahas dulu ya. Tinta mesin fotokopi itu terutama tipe mesin, untuk tinta mesin tipe mesin yang kecil ini, yang Kyocera M2040DN ini, itu bermacam-macam merek yang dijual, yang diperjualkan baik di toko-toko maupun di online ya, banyak sekali. Nah, menurut pengalaman saya semenjak di lapangan, para pemakai mesin, pengguna mesin Kyocera M2040DN ini, salah satu pengaruhnya ketika kita salah beli tinta itu, pada saat habis tinta originalnya, otomatis teman-teman para pemakai atau pengguna mesin fotokopi portable ini, itu terkadang langsung muncul bercak-bercak hitam ya di kertas ya, atau background hitam, baik itu di depan di muka kertasnya ya, ataupun nanti di belakangnya, itu biasa terjadi hitam background ya. Nah, nah itu salah satunya. Kemudian pengaruh yang kedua ketika kita salah beli tinta itu bro, biasa pada saat baru habis ganti tinta dan itu berjalan baru berapa lembar, itu langsung full, langsung ini hitam ya, background hitam ya. Itu kalau itu lebih parahnya tinta kalau kita salah beli ya. Kalau kita salah milih untuk tipe jenis mesin Kyocera M2040DN ini. Nah, ada juga aman-aman saja tanpa kita menguras tinta di developing ya. Ada juga memang tinta yang bagus tanpa menguras tintanya yang ada di developing. Karena biasanya untuk jenis tipe mesin kecil ini, Kyocera M2040DN ini atau 2540 itu, biasanya pada saat kita kehabisan tinta di cartridge, di cartridge-nya kan biasanya habis, otomatis mesin itu akan mendeteksi add toner atau ADD toner di LCD mesin ya. Nah, otomatis mesin tidak bisa dioperasikan ya, itu akan pasti macet seperti itu bro. Nah, tentunya para pengguna mesin fotokopi tetap akan beli tinta yang penting dengan merek Kyocera. Padahal ada beberapa pilihan tinta yang bagus, ada yang kurang bagus, dan ada yang bisa saya katakan di sini tidak bagus. Nah,
tinta yang paling tidak bagus itu, yang saya maksud adalah ketika teman-teman kehabisan tinta originalnya, kemudian menggantikan dengan tinta yang baru dibeli, itu langsung background hitam, artinya kecampur ya. Karena kualitas tinta originalnya dengan tinta baru yang dibeli teman-teman itu jelek sekali, tidak menyatu dia, otomatis itu akan hitam. Nah, hitam otomatis di magnet roll itu kan menggumpal, ada gumpalan-gumpalan tinta terpisah-pisah ya, antara ini tinta baru dan tinta lama, tinta original. Itu pasti seperti itu, bro. Nah, itu dampak yang selanjutnya ya. Kalau kita salah beli tinta, yang paling parahnya itu, bro ya, yang paling parahnya itu drum juga akan cepat tipis ya. Apalagi jenis drumnya untuk tipe mesin kecil begini kan OPC, artinya ada batas pemakaiannya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus betul-betul cari tinta yang memang kualitasnya mendekati original. Memang sepertinya agak lebih tinggi harganya ya dibanding tinta yang pasaran dijual baik di internet maupun di toko-toko yang tersedia. Oke. Jadi buat teman-teman, saran saya adalah ketika teman-teman mau beli tinta, harus minta rekomendasi dulu sama teknisi-teknisi yang teman-teman kenal ya, supaya juga mesinnya, karena kalau lagi-lagi kalau kita salah beli tinta, itu mesin juga tidak awet, terutama drumnya akan cepat tipis, kemudian pemakaiannya pun itu lebih banyak larinya ke limbah ketimbang ke hasil ya. Kalau saya dulu memakai tinta itu yang mendekati tinta originalnya, itu kalau kemasan 1 kilonya, bro ya, itu saya pernah coba di mesin yang besar ya, tapi yang Yosera juga, itu hampir 27.000 lembar. Itu rata-rata tulisan ya, rata-rata tulisan itu hampir kurang lebih mencapai 27.000 lembar ya. Terus untuk kualitas luar biasa, bagus sekali, dan tidak pernah muncul namanya background hitam ya. Hanya saja harganya itu lebih tinggi dibanding tinta-tinta yang biasa saya lihat baik di internet ya maupun di toko-toko lain seperti itu, bro. Makanya pada dasarnya sebetulnya mesin, apalagi mesin kecil begini, itu saya bisa katakan bahwa ini mesin adalah mesin yang tidak begitu membutuhkan teknisi ya. Karena ini mesin memang kuat, tahan. Hanya yang sering terjadi di lapangan itu terjadi di para pemakai mesin fotokopi ini, para penggunanya. Itu rata-rata keluhannya itu selalu memang ada macam background hitam. Itu karena persoalan tinta ya. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri, bedakan ketika cobakan beli 1 kilo ya, merek tinta yang mendekati originalnya atau katakanlah KW1-nya ya. Nah, di situ akan ketahuan mesin. Saya rasa tidak akan istilahnya tidak akan lagi di kertas ini akan terjadi namanya background hitam atau bercak tinta, bro ya. Seperti itu. Terutama ini sebetulnya video ini saya peruntukkan buat teman-teman para pemula yang pemakai mesin Yosera kecil ini, supaya nggak terlalu pusing cari teknisi lagi.
karena memang rata-rata untuk jenis tipe mesin ini sangat booming dijual, pasarannya juga sangat laku sekali karena memang daya tahannya itu lebih bagus sekali ini mesin ya. Bisa dikata dia tidak membutuhkan teknisi seperti itu. Jadi solusinya buat teman-teman ya, saya sampaikan di video ini. Solusinya buat teman-teman para pengguna mesin Kyocera kecil ini adalah supaya tidak terjadi lagi namanya background hitam atau bercak hitam ya, supaya juga drumnya awet, mesinnya juga awet, kemudian pemakaian tintanya lebih banyak lebih banyak untungnya ya, artinya lebih banyak dipakai ketimbang lari ke limbah, karena kalau tinta kasar itu lebih banyak larinya ke limbah ketimbang dipakai. Jadi solusinya buat teman-teman, upayakan beli tinta yang KW1 lah ya, atau kualitasnya bagus mendekati tinta originalnya ya. Itu saran saya buat teman-teman ya. Mungkin video selanjutnya saya akan bahas seberapa pentingkah menggunakan namanya stabilizer atau stapol ya untuk mesin Kyocera kecil ini. Oke. Mungkin itu saja informasi yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, terutama para pemakai yang pemakai mesin Kyocera M2040 atau 2540 DM ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa bantu channel ini untuk di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain para pengguna mesin fotokopi mungkin mereka yang awalnya tidak tahu tentunya akan tahu informasi terkait masalah-masalah di mesin fotokopi. Oke. Seperti itu saja dulu bro. Tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.